Hai hai hai, halo anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Oke, sehat-sehat semua ya anak-anak ibu di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya. Nah, anak-anak, seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran yang ketiga ya. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang keempat ya. Nah, kita masih di tema 9, subtema yang kedua. Nah, Ibu harap hari ini kalian belajar dengan semangat ya. Nah, semoga kalian juga tetap sehat ya. Nah, Ibu berharap kalian sebelum mengikuti pembelajaran Ibu tadi, kalian sudah sarapan ya. Jadi nanti kalian fokus untuk mendengarkan penjelasan tentang materi hari ini ya. Jadi kalian bisa mengerti dan bisa menyimak dengan konsentrasi. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa, Ibu selalu siapkan doa teks Bapa kami di sini ya. Nah, di sini kita akan mulai mempersiapkan diri untuk berdoa. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran yang keempat. Nah, sekarang Ibu mau kalian ambil buku tema ya, tema 9. Buka halaman, sebentar ya, halaman, Ibu ambil buku dulu ya, Ibu lupa tadi cantumkan ya, halaman 94 ya. Nah, di buku tema kalian itu pembelajaran yang keempat, halaman 94. Nah, tetapi sebelum masuk ke materi, di sini Ibu akan menjelaskan susunan materi kita hari ini atau materi yang akan kita pelajari hari ini agar anak-anak bisa mengerti dan bisa memahami dengan baik ya. Jadi materi kita hari ini bisa tersusun rapi ya. Nah, susunan materi yang pertama itu ya, yang pertama kita akan membaca cerita ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang segi iklan. Nah, yang ketiga kita akan mempelajari cerita keluarga ya. Nah, di sini yang selanjutnya yang terakhir kita akan mempelajari tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan berkelompok ya. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya ya. Jadi kalian sudah siap belajar? Oke, siap semuanya? Oke, siap, tetap standby di depan. Kalau Ibu depan laptop ya. Kalau kalian mungkin ada yang menggunakan laptop dan mungkin juga ada yang menggunakan handphone ya atau HP. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, kalian bisa buka buku tema kalian itu halaman 94. Nah, di sini kita akan membaca bersama-sama cerita ya. Cerita tentang Udin. Nah, sepulang sekolah, Udin hendak beristirahat. Udin mendengarkan radio sambil tiduran. Acara yang Udin dengarkan yaitu lagu-lagu daerah. Nah, banyak selingan iklan sebagai jeda lagu. Salah satu iklan yang didengar Udin adalah iklan pengobatan alternatif. Iklan pengobatan alternatif merupakan jenis iklan kesehatan. Masih banyak jenis iklan yang dipaparkan melalui radio, juga melalui televisi dan internet. Nah, tidak lama kemudian Udin pun tertidur. Nah, Udin lupa mematikan radionya. Bangun tidur, Udin langsung mematikan radionya. Udin beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi untuk mencuci mukanya tadi. Nah, setelah mencuci muka, Udin bergabung dengan ibu dan ayah serta adiknya di ruang keluarga untuk menonton televisi. Seperti radio yang didengarkan Udin, di televisi juga ada jeda iklannya. Iklan melalui radio dan televisi disebut iklan elektronik. Media elektronik lainnya yang bisa digunakan untuk menayangkan iklan adalah internet.
Nah, jadi ini adalah cerita Udin sepulang sekolah ya. Jadi sepulang sekolah, Udin beristirahat di kamar sambil mendengarkan radio. Nah, karena asik tadi mendengarkan radio, kemudian mata Udin mengantuk, jadi Udin tertidur sehingga dia lupa mematikan radionya. Nah, anak-anak, tadi di sini ya di cerita Udin sedang beristirahat, Udin mendengarkan radio ya. Jadi di radio tersebut itu ada jeda-jeda iklan ya. Nah, jeda-jeda iklan tadi Udin mendengarkan lagu-lagu daerah. Nah, jadi di dalam lagu-lagu daerah itu juga terdapat jeda-jeda iklan ya. Nah, seperti yang ada di radio tadi, jeda iklan yang ada di televisi juga seperti yang ditonton oleh ayah, ibu dan adiknya di ruang tamu. Nah, iklan melalui radio dan televisi itu disebut dengan iklan elektronik. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang iklan elektronik ya. Jadi media iklan elektronik lainnya itu juga bisa digunakan untuk menayangkan iklan ya. Nah, iklan melalui internet tadi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini iklan elektronik itu isi iklan elektronik itu sangat beragam ya anak-anak. Nah, tentu saja oleh karena itu ada banyak sekali jenis iklan elektronik dilihat dari segi isinya. Nah, ayo kita mengamati iklan elektronik untuk mengidentifikasi iklan berdasarkan isinya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kalian bisa buka buku kalian halaman 95. Nah, di sini ada iklan di dalam televisi ya, seperti yang ada pada gambar di depan ini. Nah, di sini iklan televisi menayangkan gambar partai politik maksudnya ya. Nah, dalam pemilu 2014. Iklan tersebut untuk mengenalkan kepada halayak tentang partai-partai politik peserta pemilu tahun 2014 kemarin ya. Jadi partai-partai politik ini ya, melalui iklan tersebut masyarakat dapat mengetahui partai-partai politik yang akan mereka pilih sesuai dengan hati nurani mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, di sini iklan pada gambar tersebut itu termasuk jenis iklan politik. Nah, ini anak-anak perhatikan ya. Jenis iklan ini termasuk ke dalam jenis iklan politik karena di sini dia menayangkan atau menampilkan tentang partai-partai politik, yaitu partai politik pemilu tahun 2014 yang lalu ya. Jadi ini adalah penjelasan tentang iklan di televisi ya, yaitu tentang partai politik pada tahun 2014. Nah, kita lanjut lagi ya, masih di halaman 95. Yang kedua itu adalah iklan ini berisi tentang ajakan kepada halayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Nah, iklan ini ditayangkan melalui internet. Berdasarkan isinya, iklan ini itu termasuk ke dalam iklan pendidikan. Nah, seperti pada contoh yang ada di depan kalian ini ya. Anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah contoh iklan yang termasuk ke dalam iklan pendidikan ya. Jadi di sini ada iklan yang menampilkan ada 2 orang anak yang sedang berdiri ya. Kemudian ada sebuah handphone ya. Nah, sebuah handphone ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada tulisan warna. Jadi handphone ini menampilkan warna-warna ya. Nah, ini adalah contoh iklan yang termasuk ke dalam iklan pendidikan ya. Sekarang kita lanjut lagi, masih di halaman 95. Nah, yang ketiga, iklan ini ditayangkan melalui televisi. Nah, kamu tentu sering melihat iklan ini. Nah, iklan ini berisi ajakan kepada halayak menggunakan sampo. Pada gambar iklan di bawah atau di atas ini tadi, dengan menggunakan sampo, rambut akan menjadi bersih, akan menjadi kuat dan lebat seperti rambut ibu ini ya. Nah, rambut ibu ini lumayan lebat karena ibu sering menggunakan sampo ya. Nah, kemudian selain sampo kalian juga bisa menggunakan conditioner ya setelah menggunakan sampo itu tadi. Nah, itu agar rambut kita tumbuh dengan sehat, kemudian subur dan lebat ya. Nah, dilihat dari isinya, iklan sampo ini termasuk ke jenis iklan kecantikan ya. Jadi anak-anak perhatikan, ini adalah contoh iklan sampo ya, iklan tentang sampo. Jadi ini termasuk ke dalam iklan kecantikan ya.